Selamat pagi, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Senin 24 Oktober 2022 dengan satu tema, Tuhan mengendalikan hidup. Mari berdoa. Bapa di sorga, mengawali perjalanan hidup hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesaya 8 ayat 11 sampai ayat 13. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Saudara-saudara, siapa sebenarnya yang mengendalikan hidup kita? Itu satu pertanyaan yang perlu menjadi perenungan untuk kita semua. Ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, bangsa Israel menolaknya, bahkan banyak orang yang membencinya. Sehingga Yesaya takut dan gentar, lalu ia bersembunyi. Dalam ketakutan dan kegentarannya itulah Tuhan setia menyatakan apa maksud keterpanggilannya. Dan itu kita bisa baca pada ayatnya yang ke-12. Dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah pada ayat yang ke-12, mempertegas kepada Yesaya ketika ia takut dan gentar kepada orang-orang yang tidak mau menerima firman Tuhan, maka itu adalah awal dari kejatuhannya. Dan selanjutnya Tuhan Allah mempertegas pada ayatnya yang ke-13 bahwa Tuhan semesta alam, dialah yang harus diakui sebagai yang kudus. Kepadanya lah orang-orang percaya harus takut, dan terhadap Allah lah orang-orang percaya harus gentar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah juga perjalanan hidup saya dan saudara-saudara. Kendali hidup kita bukan pada orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita, ataupun orang yang menolak Injil. Tetapi kendali hidup kita ialah pada Tuhan. Segala sesuatu yang menakutkan dalam hidup ini, baiklah itu kita terima dalam kekuatan dan keperkasaan kuasa Allah yang melingkupi hidup kita. Banyak hal yang membuat kita takut dan gentar menjalani hidup ini. Mungkin karena harta, kita takut untuk mengandalkan Tuhan. Mungkin karena jabatan, mungkin karena kekayaan, atau strata sosial, atau kepintaran. Saudara-saudara, semua itu berasal dari Tuhan Allah, dan bukan itu
kendali hidup kita yang utama. Tetapi kendali hidup kita yang utama dan pertama ialah Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah Tuhan yang setia memegang kendali hidup ini dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami dan kita hadapi. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Harta, kekayaan, jabatan, strata sosial, kepintaran itu akan lenyap dari tengah-tengah hidup kita. Tetapi satu hal yang pasti, janji Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup ini, karena Dialah Allah yang mengendalikan hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan memang yang mengendalikan hidup saya dan saudara-saudara. Dan kalau kita mengakuinya itu, maka janji Tuhan tetap berlaku untuk saya dan saudara-saudara sebagai umat yang dikasihinya, bahwa hidup ini dalam kendali Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu Bapa di sorga pagi ini akan menuntun kami untuk terus menjalani hidup dalam kendali Tuhan dalam berbagai pengalaman-pengalaman hidup yang kami alami. Buat kami mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati jemaat-Mu, umat-Mu dalam beraktivitas hari ini. Berkati yang menikmati sukacita dan berkat Tuhan dengan berbagai hal. Mungkin ketambahan usia, mungkin ketambahan usia pernikahan. Mungkin kesembuhan dari sakit, ataupun sukses yang mereka telah raih. Diberkati yang sakit pakai makanan, minuman, obat-obat menjadi saluran berkat kesembuhan. Berkati gereja-Mu dalam mengangkat pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Pimpin dan sertai kendalikan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, TNI dan Polri, tenaga kesehatan saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diberkati oleh firman Tuhan. Salam sehat, salam tangguh, dan shalom.